Nikah itu bisa memberi manfaat 6 hal untuk dirimu semakin baik. Yang pertama apa? Sense of purpose. Sense of purpose itu tujuan hidup, rasa punya tujuan. Jadi sebelum kamu nikah kan masih melantur kemana-mana. Mungkin kamu punya kerjaan tapi juga duitnya kamu habis-habisin entah buat apa. Tapi kalau sudah nikah biasanya sudah ada arahnya. Jadi itu namanya sense of purpose. Bagi yang merasa hidupnya hampa, sendirian tanpa teman, menikahlah. Nanti ada arahnya. Kalau sebelum nikah kamu sendirian bingung mau ngapain. Tapi kalau punya pasangan, ngapainnya banyak, bisa macam-macam. Jadi itu namanya sense of purpose. Sebelum kamu menikah, pulang semalam apapun sakarepmu, kamu pulang jam 3 subuh juga tidak masalah, nongkrong, begadang. Tapi setelah nikah ada sense of purpose. Kamu sudah punya keluarga, keluargamu mau diapain, mau dibawa kemana. Itu namanya sense of purpose. Itu manfaat pertama. Manfaat kedua, drive to work hard, mendorong untuk kerja keras. Kemarin kamu kerja santai, sak suka-sukamu aja, ya berhubung sudah punya istri, punya keluarga, biasanya terdorong untuk bekerja keras. Yang perempuan juga gitu. Kemarin mungkin tidak bisa masak ya sak-sak paling Indomie sama air putih. Tapi begitu masak, punya suami, punya keluarga kan terus, wah ini latihan nih, untuk menyiapkan makanan, masak macam-macam. Dalam banyak hal, mungkin juga membantu suami bekerja, mungkin juga macam-macam. Drive, work hard. Kenapa? Karena tadi ada purpose yang harus diwujudkan. Terus happiness chance. Nikah itu banyak momen bahagianya. Yang ini sering dilupakan oleh yang sudah menikah, apalagi yang sudah menikah lama. Kalau dihitung sejak kamu ijab kabul sampai mungkin yang sudah nikah ya sekian tahun, itu momen bahagianya pasti lebih banyak. Hanya kadang orang itu yang diingat dan yang menggelisahkan selalu momen sumpek dan sedihnya dan masalah-masalahnya banyak. Yang kamu diterima untuk nikah aja kan dulu senengnya luar biasa. Belum malam pertama, apalagi malam kedua, ketiga itu mbak seneng lagi. Sudah semakin banyak malam ya semakin seneng. Harusnya begitu. Cuma cirinya manusia itu, kesenangan itu kalau berulang dan bolak-balik itu terus, biasanya terus ada bosennya. Karena kehilangan rasa syukurnya. Padahal kamu dapat kebahagiaan banyak, luar biasa. Jadi happiness chance dibandingkan yang sendiri. Jadi kalau yang hidup sendiri ya kebahagiaannya terbatas karena dia sendirian. Kalau berdua banyak. Terus constant support. Orang yang sudah nikah dapat support terus menerus dari pasangannya, gratis, saling mendukung. Itu constant support. Terus selflessness, latihan untuk tidak egois, tidak menang sendiri. Yang paling efektif adalah dengan kamu menikah. Pacaran masih belum. Pacaran mungkin karena merasa belum resmi, belum sah, kadang-kadang orang masih egois. Tapi begitu kamu nikah, mau tidak mau harus kerjasama. Tidak bisa sendiri-sendiri, menang-menangan. Selflessness. Jadi dengan menikah otomatis kamu tidak perlu diperintah, ayo ngalah loh sama pasangannya. Tidak perlu begitu otomatis. Karena kalau tidak begitu, tidak bisa hidup bersama. Jadi selflessness. Dan yang terakhir, better physical and mental health. Saya tidak tahu, saya pernah baca berita bahwa orang yang sudah menikah itu harapan hidupnya bisa nambah 4 tahun. Hitung-hitungannya sekondi.
Jadi mungkin semakin sehat, semakin apa-apanya tertata, mengurangi stres banyak. Jadi better physical and mental health. Makanya manfaatnya banyak, menikahlah yang sudah cukup umur, memenuhi syarat, apalagi ada pasangannya. Ya nomor satu kan itu kan, kayak di humor-humor itu bahwa syaratnya orang nikah itu kalau bahasa Jawa namung kalih. Ya kalih sinten, sama siapa. Oke, jadi manfaatnya banyak. Terus ini saya ngomong psikologi dulu sebelum ke filsafatnya. Kalau ini buat parametermu besok ya. Keluargamu ada di titik mana? Keluarga itu ada yang makomnya vitalize, ada yang harmonius, ada yang konvensional, ada yang conflicted, ada yang devitalize. Hati-hati jangan ada di yang paling bawah. Vitalize itu cirinya serba cocok, komunikasi bagus, kalau ada masalah bisa cepat diselesaikan. Keluarga kita kalau cirinya ini bukan berarti tidak ada masalah. Kalau ada masalah bisa selesai karena komunikasinya bagus. Itu namanya masih vitalize, masih hidup dan baik dan memuaskan. Ada satu level di bawahnya. Jadi ternyata keluarga harmonis itu level 2. Kalau yang level 1 sangat puas orangnya, jadi namanya vitalize. Jadi mari kita ciptakan keluarga yang vital. Ada di bawahnya keluarga harmonis. Kalau harmonis, ya cocok, ya komunikasinya jalan, ada masalah bisa menyelesaikan. Cuma ada beberapa hal yang tetap tidak selesai, tetap tidak sepakat, hanya terpaksa harus jalan, terpaksa disepakati. Biasa kadang-kadang orang itu ada yang tidak cocok, yang sini pingin anak 11, yang sini pingin anak 2, itu kan tidak cocok. Yang sini berisinya banyak anak, banyak rezeki, yang ini banyak anak tambah sumpah aku. Nah, beda prinsip, tapi kan tetap harus jalan. Tapi beda prinsip, tapi karena komunikasi jalan bisa menerima. Jadi itu namanya keluarga yang harmonis. Nah, ada lagi keluarga yang level 3, konvensional. Konvensional itu komunikasinya agak susah. Resolusi konfliknya juga tidak terlalu jalan, jadi ada masalah, menyelesaikannya susah. Cuma diuntungkan oleh alasan tertentu yang membuat tetap bertahan. Misalnya, kalau tak terus-terusin kasihan anakku. Nah, ada alasannya. Kalau tak terus-terusin tidak bagus lah, karena menurut agama pisah itu hal yang paling dimurkai Allah. Nah, itu ada yang ngerem. Jadi sebenarnya sudah tidak cocok, sudah tidak kerasan, sudah alah kok punya suami gini, kok punya, itu sudah tidak enak. Tapi masuk kita pisah. Kasihan anak-anak, kasihan orang tua dulu, kasihan. Tidak boleh loh sama Allah, itu nikah itu hal yang paling dibenci. Ini ada remnya. Meskipun agak berat, tetap jalan. Ini orang kalau secara psikologi disebut keluarga konvensional. Ada yang turun derajat lagi. Kalau ini keluarga yang conflicted. Ringkesnya conflicted itu ya keluarga yang warnanya hanya gegeran. Konflik, kalau sinetron itulah yang lagi rame. Nah, itu konflik. Tidak ada temperamentnya. Rumah tangganya tidak sakan. Jadi cirinya gampang.
keluarga itu ketika coraknya sudah conflicted, penghuninya lebih kerasan di luar rumah. Itu berarti conflicted. Males pulang, mesti nanti rame lagi. Itu berarti conflicted. Kamu yang belum nikah belum tahu, bayangkan aja. Iya. Jadi nanti ada momen itu conflicted. Jangan dibiarkan berlarut-larut, cepet-cepet nyari jalan keluar. Kalau tidak akan sampai pada titik terakhir, devitalize. Keluarga yang kehilangan gairah hidupnya biasanya terus berakhir entah secara resmi dengan cerai atau ya sudah pisah-pisahan. Kadang-kadang jasadnya saja yang berdua tapi batinnya kemana-mana. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum satta. Kalau pas di syuting aja kelihatan bareng senyum-senyum, tapi di rumah tawuran. Devitalize. Sudah tidak ada daya hidup lagi di rumah itu. Nah, kalian analisis nanti ya. Pegang ini besok kalau kamu nikah, jadikan ini parameter. Kamu ada di gradasi mana? Bahkan ketika hanya sampai di konvensional, cepet-cepet nyari tambatan untuk bisa nyaman berdua. Kalau tidak akan turun jadi konflik. Paling tidak ada di harmonis. Syukur-syukur ada di level vitalize. Jadi ini 5 hierarki kondisi keluarga. Oke. Itu tadi perspektifnya psikologi. Kalau ini perspektifnya sosiologi. Ini agak teori ya, agak berpikir sedikit. Jadi ada teori cinta dan pernikahan. Kayak tadi kita selalu bilang bahwa lo nikah itu harus ada cintanya, Pak. Pandangan itu benar, tapi dulu ada pandangan yang berbeda. Nikah kalau dulu itu tidak harus didahului dengan cinta. Jadi nikah ya nikah, cinta ya cinta, dua hal yang berbeda. Kalau ada orang menikah dan ada cintanya itu bagus, tapi tidak harus selalu. Bahkan ada budaya yang zaman dulu tapi ya, kalau pernikahan ini didahului cinta malah dicurigai. Jadi di situ disebut ya, ada penelitiannya Stephanie Kunz. Jadi banyak masyarakat misalnya India kuno, Cina kuno, jadi cinta-cintaan sebelum pernikahan itu dilarang. Makanya mungkin ada film tertentu yang ceritanya malah kalau dia pacaran tidak akan dinikahkan. Ada konotasi lain bahwa menikah ini sesuatu yang mulia, yang luhur, hubungannya sama budaya, sama masyarakat, bahkan sama Tuhan. Sementara cinta ini sentimen pribadi. Jadi sesuatu yang sifatnya pribadi tidak boleh merusak yang lebih utama, komitmen yang lebih utama, seperti dengan Tuhan. Nikah itu kan hubungannya banyak hubungan sama Tuhan, maka boleh ada cinta di situ saya sebut, tapi dia tidak utama untuk pernikahan itu dulu ya. Jadi cinta itu bonusnya. Alhamdulillah kalau yang menikah sama kita itu yang kita cintai. Tapi kadang-kadang nanti yang nikah sama kita belum kita cintai. Saya nggak ngomong yang tidak kita cintai ya, belum kita cintai. Mungkin kamu dijodohkan, mungkin kamu terpaksa, mungkin kamu macam-macam alasannya, atau dulu pacarannya sama siapa, dapatnya sama siapa. Ya, dulu ganti-ganti pacaran ini, alah dapatnya cuma yang itu. Misalnya, kan sering cerita-cerita begitu. Lu memang karena nikah dan cinta itu dua hal yang tidak selalu jalan bersama. Zaman dulu di beberapa budaya malah dianggap tabu. Makanya kadang-kadang di masyarakat tertentu kalau kelihatan asik pacaran berdua itu malah cenderung dipisahkan.
Kembalikannya sekarang. Itu kan secara sosial dulu sama sekarang. Kalau sekarang mungkin lebih banyak orang yang punya pandangan bahwa cinta itu harus mendahului pernikahan. Jadi cinta ini yang utama. Orang itu bukti cinta yang serius ya nikah itu. Nah, sekarang pandangan kita kan begitu. Tapi ada filosof namanya Ben Sif. Ini filosof Israel, sebenarnya Yahudi. Jadi hari ini percintaan itu jadi dasar prioritas pernikahan. Hanya saja katanya Ben Sif, seperti sering saya bilang, cinta ini kalau hanya levelnya cinta romantik, dia ada durasinya. Dia tidak akan menggebu-gebu terus. Kalau pernikahanmu dasarnya hanya cinta romantik kalau dalam agama mungkin pakai istilah mahabbah, belum nyampe mawaddah apalagi rahmah. Kalau hanya levelnya romantik, pada titik tertentu dia akan habis. Kayak baterai kehabisan, kayak HP kehabisan baterai. Kalau hanya itu dasarnya, maka katanya Ben Sif, itulah kenapa keluarga hari ini banyak yang kawin hanya mungkin belum ada setahun terus bubar. Kenapa? Dasarnya tadi cuma cinta romantik itu tadi. Cinta romantik itu kan ketertarikan, biasanya masih di level ketertarikan fisik. Hanya ingin seneng-seneng sebentar. Jadi katanya Ben Sif, kenapa keluarga hari ini kelihatan rapuh, ikatan pernikahan kelihatan kok gampang sekali putus? Ada logika ini, ya meskipun nggak selalu benar. Kalau cintanya lebih dalam mungkin bisa awet juga. Cuma banyak orang mengartikannya simpel, pokoknya pacaran ya terus nikah. Ketika dia tidak dalam, mungkin setahun 2 tahun itu biasanya terus. Kalau hanya bermain di level romantik, tidak akan lama pasti terus akan cepat sekali dari vital turun jadi harmonis, terus mungkin sebentar konvensional, setelah itu konflik terus, dan akhirnya devitalize. Kenapa? Tidak dalam ikatannya, tidak kuat. Padahal kalau dalam Islam itu kan pernikahan kan disebut misakon holidho, ikatan yang sangat kuat. Maka dia butuh pengikat yang sangat kuat. Makanya tadi di depan saya sebut ada banyak alasan. Bikin sebanyak mungkin alasan untuk kamu bisa tetap bareng berdua. Kalau enggak, kalau hanya seneng-seneng yang kamu target, enggak akan lama. Oke, nanti penjelasannya di belakang. Kenapa kalau hanya itu enggak akan lama. Oke, secara sosial ya. Ini juga sosial sebenarnya. Saya belum masuk ke filsafat. Secara sosial biasanya juga hubungan antar manusia, 2 orang manusia dalam pernikahan, ini dalam pacaran juga sebenarnya sering juga ada masalah ini. Titik-titik masalahnya ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hal. Kalian yang punya pasangan, perhatikan 6 hal ini. Akar masalahmu tidak akan lepas dari 6 itu. Jadi kalau ada masalah, aku dulu punya pasangan kok gegeran terus Pak, coba cermati. Pasti 1, 2, atau 3 di antara 6 itu. Yang pertama apa? Komunikasi. Ya, kamu silahkan belajar teori komunikasi. Bagaimana ketika komunikasi ini yang kalau kayak Habermas itu kan klaim kebenarannya tidak ada, klaim kejujurannya tidak ada, klaim ketulusannya tidak ada, tidak akan jalan. Dulu waktu pacaran kelihatannya seperti apa, begitu menikah kok berubah banyak. Nah, itu berarti dulunya salah komunikasi. Yang gombal-gombal dianggap asli. Ya, sekarang begitu nikah kaget.
Waktu berumah tangga juga begitu. Perhatikan komunikasi. Ada apapun komunikasikan. Makanya tadi rankingnya keluarga mulai vitalize sampai devitalize tadi, kuncinya kan komunikasi. Bisa menyelesaikan masalah, komunikasi jalan atau enggak. Kunci pertama itu masalahmu. Sebagian paling besar masalah komunikasi. Yang kedua prioritas. Ya, manusia itu betapapun dia hidup berdua, masing-masing punya persepsi, punya visi yang kadang-kadang berbeda. Yang sini prioritasnya apa, yang sini prioritasnya apa. Yang sini karir dulu, yang sini anak dulu. Yang sini pingin kuliah dulu sampai S3, yang sini kan pinginnya kerja saja langsung. Prioritas-prioritas. Prioritas itu seperti sering saya bilang, hidup ini banyak pilihan yang bukan milih yang baik sama yang jelek, tapi yang baik sama yang baik. Tapi mana yang harus didahulukan? Itu namanya prioritas. Kuliah ya bagus, punya anak ya bagus. Yang sini pengen punya anak dulu, yang sini pengen kuliahnya selesai dulu, terus rame. Nah, itu prioritas. Yang sini pengen nikah aja gampang, nanti urusan selanjutnya kuliah sambil jalan. Yang sini adalah kuliah dulu aja lah, nanti daripada tidak konsen kita nikahnya sambil mikir skripsi. Itu prioritas-prioritas. Itu kalau tidak cocok biasanya jadi sumber masalah. Kemudian yang ketiga, kalau sudah menikah biasanya berhadapan dengan ini, division of labor, pembagian kerja. Siapa yang keluar rumah, siapa di dalam rumah, siapa masak, siapa nyapu, siapa nyetrika, siapa. Itu sering jadi masalah. Ketika komunikasi tidak jalan, pembagian kerja tidak jelas, itu terus biasanya rame. Lah kok enak aku nyuci terus? Lah aku kan kerja di luar paling di kantor cuma baca